Rencana kotor Mulyono, Lutfi bakal digusur Kaisang jika menang. Rencana kotor Mulyono mulai terbongkar. Rekaman percakapan Mulyono dan Taji Yasin tersebar. Jika Lutfi menang, Kaisang akan menggusur posisi Lutfi. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Lutfi. Iya Pak, siap. Itu nanti jadi di Jawa Tengah. Siap. Itu bisa nanti ya di masuk kabinet Pak Presiden Siap. Prabowo. Lalu nanti biar Kaisang yang di Jawa Tengah itu. Siap. Jangan sampai warga Jateng terjebak sama orang yang haus kekuasaan. Bahaya. Kemarin beredar rekaman di Jagat Maya, diduga pembicaraan antara Mulyono dan pasangan calon gubernur wakil gubernur di Jawa Tengah. Dari suaranya sih otentik. Dan belum ada sanggahan sampai hari ini. Bagi saya itu menunjukkan satu hal. Kenapa pertemuan 3 orang bisa bocor? Berarti di sebelah itu memang sudah terjadi perpecahan sehingga bisa keluar tuh video, ya kan? Kecuali terbukti itu hoax, tapi sangat nyata. Kita tunggu. Nah, dalam video itu dikatakan bahwa nanti gubernur itu kalau terpilih, ya kan, yang dari coklat itu, maka dia akan ditunjuk masuk kabinet presiden, ya, Prabowo gitu. Lalu menggantikan siapa? Ya anaknya dia, Sang Pisang, makanya bolak-balik ke Jogja, ke Jawa Tengah kan, gitu. Nah, apakah itu mungkin? Ya mungkin, karena tinggal diangkat ke kabinet gubernurnya kalau terpilih, lalu untuk menggantinya dipilih oleh DPRD provinsi. Begitu prosesnya. Jadi itu sangat mungkin dilakukan. Gila kan? Pemilu yang begini mahal dan begini penting dijadikan alat pemuas keserakahan, syahwat kekuasaan. Lalu kita mendengar bahwa pilihlah calon yang punya jaringan di pusat, yang sejalan sama pusat. Pusat mana? Pusat apa pusar? Gitu loh. Emang presiden, menteri bisa sendiri menentukan alokasi anggaran? Kan enggak, ada diskusi dengan DPR yang punya hak untuk anggaran. Ketua DPR-nya siapa? PD Perjuangan. Ketua badan anggarannya siapa? PD Perjuangan. Anggota fraksi paling banyak di DPR siapa? PD Perjuangan. Nah, lu emang suka-suka hati ngatur anggaran. Jangan mau dibodohi dengan narasi-narasi yang tidak masuk akal seperti itu, ya. Karena apa? Karena penyusunan anggaran itu, alokasi itu ada prosedurnya, nggak bisa main suka-suka hati, ngerti nggak? Tidak bisa. Jadi jangan mau narasi kayak begitu digunakan, ya. Dan itu juga sangat buruk. Kayak zaman Soeharto aja, kalau nggak milih nanti nggak ada pembangunan di sana. Itu gimana? Bohong banget kan? Gitu. Oke? Gunakan akal sehat, kita perbaiki negeri, putus rantai Mulyono. Jangan takut sama coklat, ya. Jangan takut tuh sama dinas dan sebagainya. Karena apa? Undang-undang kita, bahkan keputusan Mahkamah Konstitusi, kalau mereka cawe-cawe apalagi neken, itu ancamannya pidana. Tinggal catat dan laporkan, aman, oke? Mereka. Akhirnya Ahmad Lutfi dan Taji Yasin memenangkan pertarungan pilkada di Jawa Tengah. Mereka menang dari Andika Perkasa. Tapi kalau memang itu kemenangan yang itu pasti sudah rencana Allah, kita terima. Kita terima kemenangan Lutfi. Tapi yang membuat saya resah, yang harus dipikirkan adalah bocornya percakapan Jokowi dengan Taji Yasin soal akan digantinya Lutfi setelah terpilih. Jadi kayaknya Jokowi menunggu usia anak bungsunya si Kaisang itu memenuhi syarat untuk menjadi gubernur Jawa Tengah, sehingga ditunggu dan Lutfi akan digeser masuk ke kabinet Prabowo. Memang pertanyaannya apakah Prabowo membolehkan? Kalau Prabowo membolehkan Lutfi masuk ke sana dan Kaisang memimpin Jawa Tengah, berarti ya Prabowo sama saja dengan Jokowi. Prabowo adalah Jokowi seri 2.
Tapi kita berharap Prabowo tidak membolehkan rencana Jokowi. Kalau tidak ya rakyat yang harus bergerak. Coba Anda perhatikan bocoran percakapan itu, dan itu sama sekali tidak ada bantahan dari Jokowi maupun siapa yang berada di belakang Jokowi. Artinya percakapan itu benar karena suaranya sampai sekarang benar. Kita dengarkan coba ya. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Lutfi, Pak, siap. itu nanti jadi di Jawa Tengah, Siap. itu bisa nanti ya di masuk kabinet Pak Presiden Siap. Prabowo, lalu nanti biar Kaisang yang di Jawa Tengah itu. Siap. Nah, itu tadi rekamannya yang bocor dan sekarang tersebar di mana? Tersebar di semua media sosial. Apakah rekaman itu benar atau tidak? Tentu kita menunggu hasil penelitian. Nah, Roy Suryo sebagai ahli telematika mungkin bisa mencari kebenarannya. Apakah itu rekaman rekayasa atau benar atau sekedar AI, artificial intelligence, atau hanya sekedar itu. Tapi harus dibuktikan. Karena kalau itu benar rekaman itu bocor dan itu suara Jokowi, ini bahaya sekali. Artinya apa? Artinya Indonesia, negara ini hanya akan dikuasai oleh satu keluarga, yaitu keluarga Jokowi, yang kata Bahlil adalah Raja Jawa itu. Gubernur Sumatera Utara sudah dipegang oleh mantunya Bobi. Wapres dipegang Gibran alias Fufu Fafa. Nah sekarang kalau Jawa Tengah dipegang oleh Kaisang, lalu nanti mana lagi akan dipegang oleh saudara-saudara Jokowi semua. Artinya negara ini akan menjadi negara milik Jokowi. Kan bahaya sekali. Ini nepotisme yang betul-betul dilembagakan. Ini kecurangan-kecurangan seperti ini yang rakyat harus segera bertindak. Maka kita tunggu kabar selanjutnya, baik respon dari Jokowi atau siapapun yang ada di belakangnya maupun gerakan dari teman-teman Roy Suryo atau aktivis lain untuk mengatasi masalah ini. Karena ini benar-benar mengkhawatirkan betul. Jadi kita tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penjilat-penjilat Mulyono yang kesirep otaknya, yang tidak bisa melihat kenyataan dan situasi serta kebenaran, silakan komen barbar di TikTok saya, tidak apa-apa. Welcome to the board. Cuman saya kasihan melihat kalian yang sesungguhnya hidupnya semakin sulit, semakin susah, beban hidup semakin berat, tetapi kalian tersirap oleh kepalsuan dari Mulyono. Kalau saya jelas cinta saya terhadap Indonesia tidak bisa ditawar. Saya ingin Indonesia ini betul-betul menjadi negara yang hebat, maju, dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas. Bukan orang yang dipimpin oleh seperti si Samsul Asam Sulpat yang menurut saya track record tidak jelas, rekam jejak tidak jelas, kemampuan tidak jelas. Bahkan ya kesannya Indonesia ini kok tidak ada lagi orang yang mampu. Padahal sebetulnya kalian itu lebih hebat dari Samsul loh. Memang pilkada sudah usai sejak kemarin, seperti yang kita lihat dan kita saksikan di perhitungan cepat di Jawa Tengah, khususnya dimenangkan oleh pasangan Pak Lutfi, di mana beliau adalah diusung sejak awal oleh Pak Jokowi untuk melawan usungan Partai Banteng atau PDIP, yaitu Pak Andika. Dan di dalam percakapan yang bocor yang kita sudah dengarkan sama-sama, di mana Pak Jokowi sedang dan menghebohkan karena Pak Jokowi meminta Pak Lutfi ini nantinya masuk bergabung ke dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian yang akan menggantikan beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah adalah Kaisang, yang tak lain adalah anak Pak Jokowi itu sendiri. Jika dalam rekaman tersebut betul adalah Pak Jokowi, karena memang mirip sekali, dan inilah yang diminta oleh beberapa netizen untuk diusut lebih tuntas apakah betul suara itu Pak Jokowi atau bukan. Namun jika itu benar, maka inilah yang dikhawatirkan, inilah yang disuarakan oleh masyarakat selama ini terkait dengan ambisi Pak Jokowi untuk membangun dinasti politiknya. Seakan-akan selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi Presiden Indonesia dan sebelumnya menjadi wali kota Solo,
terus Gubernur Jakarta, dan saat ini anaknya mendampingi Pak Prabowo sebagai wakil presiden, yaitu Gibran Raka Buming Raka, dan seakan-akan semua itu belum cukup. Nampak ambisi Pak Jokowi ini untuk membangun dinastinya sangat kuat terasa apalagi jika rekaman itu betul datang dari beliau. Dan saat ini di dalam pilkada serentak yang dilaksanakan kemarin, hanya di DKI pasangan Ridwan Kamil yang diusung Pak Jokowi yang tampaknya kalah oleh Pak Pramono. Kalau nantinya hasil perhitungan dari KPU satu putaran, berarti usungan Pak Jokowi di DKI kalah dari PDIP. Sekali lagi Pak Jokowi merusak sistem jika itu benar dari suara rekaman beliau, dengan merusak tatanan bernegara kita, dan inilah yang digaungkan oleh masyarakat selama ini untuk melawan dinasti politik, dalam hal ini dinasti politik yang dibangun oleh Pak Jokowi. Sekian, terima kasih.